Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa, bersatu hati menolak semua intervensi iblis, kuasa jahat, nerongan kuasa kegelapan, tipu daya iblis, segala bentuk roh penghuni angkasa, anasir kuasa kegelapan, segala roh-roh orang kuat kami patahkan, hancurkan kuasanya demi nama Yesus. Tuhan, sepenuhnya Engkau berdoa atas kami. Saat pemberitaan firman-Mu ini, malaikat berkemah sekeliling tempat ini menyertai kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kembali hari ini kita dianugerahkan hidup untuk kita boleh tetap datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Puji Tuhan, kita boleh ada dalam kondisi sehat walafiat. Kita semua boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada-Nya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita tidak berlama-lama, kita akan lanjut kepada pembacaan firman Tuhan. Tidak kebetulan firman yang saya sampaikan ini masih sama dengan yang tadi malam. Siapa yang sudah membuka online Facebook semalam di Pemuda? Angkat tangan. Kalau Pemuda sudah pasti tadi malam ada. Yang secara online belum. Oke. Saya mau pastikan bahwa hari ini kita ada tetap di jalan Tuhan. Ada amin ya? Pastikan hidup kita tetap di jalan kebenaran. Kira-kira itu tema hari ini. Pastikan hidup kita tetap ada di jalan kebenaran. Ingat, yang tahu itu hanya saudara dan saya. Dan tentunya Tuhan yang lebih tahu akan hal itu. Pastikan bahwa hari-hari ini jalan kita tetap di jalan Tuhan. Tetap di jalan kebenaran. Jika kita menyadari bahwa hidup kita keluar dari jalur itu, kembali cepat kepada Tuhan. Kembali cepat kepada pertobatan. Kembali cepat kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kita tetap terpelihara. Karena janji Tuhan bahwa Dia akan memberkati orang yang senantiasa setia dan taat kepadanya. Ada amin? Nah, untuk itu mari kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Kita boleh membaca ayatnya yang ke-6. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kita aminkan ayat ini bahwa Yesus menyatakan dirinya bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ayat ini berbicara tentang satu hal yang prinsip berkaitan dengan keimanan. Bahwa iman kita melekat kepada satu sumber, yaitu firman. Firman yang hidup, yaitu Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus menyatakan tentang keadaannya bahwa tidak mungkin ada keselamatan di luar Yesus. Ada amin? Iya, kalau mau tersinggung aja. Karena memang tidak akan ada jalan lain untuk menuju kepada jalan keselamatan, untuk menuju kepada keselamatan. Hanya cuma satu jalan. Jalannya jelas sekali, Yesus Kristus adalah juru selamat. Ada amin ya? Nah, di dalam hal ini saya tetapkan bahwa pastikan bahwa jalan kita tidak menyimpang dari kebenaran. Jika kita menyimpang, maka kita sedang mengarah kepada satu jalan yang lebar. Di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-12, ayat yang ke-13. Kalau kita menyimpang daripada jalan itu, artinya hati kita berubah setia kepada Yesus, maka kita sedang menuju kepada satu jalan yang lebar yang menuju kepada kebinasaan. Coba buka Matius 7 ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-13 benar, tapi kita baca ayat 12 dulu.
Ayat 12 dulu. Apa yang dikatakan di situ? 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya di sini diajarkan kita untuk kita berbuat baik. Tidak ada jalan lain sebagai orang benar, tentunya kita harus melakukan perbuatan yang baik. Yang baik itu belum tentu benar, tetapi yang benar adalah pasti baik. Otomatis, ada amin? Yang baik itu belum tentu benar, tetapi yang benar itu sudah pasti baik. Dan yang benar hanya satu, yaitu Yesus. Nah, kita buktikan kebaikan Tuhan Yesus. Adakah kesalahan yang diperbuat oleh Tuhan Yesus selama dia ada dalam dunia? Dan satu-satunya yang tidak pernah berdosa hanya Yesus. Ada amin? Mungkin orang akan mencari kesalahannya. Dan ada banyak orang yang mengatakan bahwa ternyata Yesus pernah marah. Dan itulah satu-satunya mereka ambil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau tanya, apakah kalau kita marah itu berbuat dosa? Tepat pada waktunya kita marah itu tidak berbuat dosa, tetapi itu mendidik. Karena di dalam Yeskel 9 ayat yang ke-6 di sana juga bahwa kita ini seringkali merasakan bahwa ada kedongkolan melihat orang-orang yang jahat. Ya, hati kita merasakan sepertinya kayaknya terbakar untuk menasihati, untuk menegur. Orang-orang yang degil itu kita lihat sepertinya dengan hati yang panas. Kalau boleh orang ini saya, ya kalau ada istilahnya tumpang tangan, ya kalau bisa ada tumpang kaki, kira-kira seperti itu ya. Iya, karena saking dengkolnya kita melihat ini orang kok tidak bertobat gitu. Kita sudah sampaikan kebenaran, tapi akhirnya pada satu sisi, pada satu hal tertentu dikatakan jangan berikan mutiara pada jungur babi. Akhirnya itu juga penghiburan. Oh iya ya, kita harus sabar terhadap orang-orang seperti ini. Di dalam hal ini kita seringkali merasakan bahwa kok sepertinya kebenaran itu kayaknya diinjak-injak. Jabarkan sendiri, adakah kita adalah orang yang seperti itu? Tilik hati kita pribadi pas pribadi. Adakah kita adalah orang yang suka membuat Tuhan berduka, Roh Kudus berduka? Seringkali kita melakukannya hanya tidak mengakuinya. Ya, seringkali kita mendukakannya, tapi kita tidak mengakuinya. Seringkali kita merasa benar sendiri. Tetapi hal ini penting untuk kita perhatikan dengan baik. Ayat yang ke-13 tolong dibukakan. Kita baca ayat 13. Ayat 13 dikatakan demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu yang luas dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jalan lebar itu banyak orang yang melewatinya, yang melaluinya. Jalan sempit dihindari. Ya, jalan sempit dihindari, tapi jalan lebar banyak orang yang melewatinya. Kenapa? Karena itulah yang mengenakan daging. Manusia duniawi kita ini seringkali syarat dengan keinginan-keinginan daging. Dan itulah yang melemahkan iman kita. Tak berdaya kita. Roh kita tak berdaya karena semua atau seluruh hidup kita dikuasai oleh daging. Dan keinginan daging ini yang ditawarkan dunia tidak berdaya. Kita tidak berdaya, roh kita tidak berdaya karena segenap hidup kita ini, seluruh hidup kita yang kelihatan adalah daging. Disitulah sebenarnya letaknya kenapa manusia secara lahiriah yang kelihatan ini sulit untuk hidup di dalam kebenaran, karena semua hidup kita ini kelihatannya daging dan keinginan duniawi melekat pada keinginan daging itu sendiri. Kehidupan duniawi melekat kepada keinginan daging itu sendiri. Nah, oleh sebab itu wajar saja kalau kita melihat banyak orang yang akhirnya jatuh bangunku. Apa namanya? Jatuh bangun aku mengejarmu. Hehe, cakep ya. Weh, pintar juga saya nyanyi gitu ya. Coba Ibu Fon, kita sama-sama nyanyi. Haleluya. Kita joget di sini ya. Biar hibur-hibur. Tapi jangan sampai kita salah jalan ya. Kira-kira seperti itu. Kita seringkali melangkah kepada jalan yang sebenarnya
lebih syarat kepada keinginan daging kita, sehingga kita lupa bahwa kita adalah manusia yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita tidak berdaya karena daging ini. Roh kita terjepit karena keinginan daging ini, sehingga akhirnya kita tidak pernah bertumbuh dengan baik. Pengenalan kita akan Tuhan kandas oleh karena keinginan daging, dan kita syarat dengan segala hal-hal yang sifatnya berbau DOS. Di dalam Yesaya 59 dikatakan, telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengarkan seruan kita, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang mengulurkannya untuk menolong kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah sehingga Ia tidak mendengarkan doa kita adalah dosa. Dosalah yang menghambat kita. Kadang-kala kita berpikir gini, saya sudah berdoa sepanjang hari ya Tuhan, saya sudah menyerahkan diriku, saya sudah datang kepadamu untuk beribadah setiap hari Minggu, bahkan tidak hanya setiap hari Minggu, di doa malam. Puji Tuhan, kita sudah mulai doa malam ya. Saya sudah datang berdoa malam, saya sudah ikut komsel, saya sudah ikut semuanya, saya sudah berdoa dan berpuasa, tapi kenapa doa saya tidak dengar oleh Tuhan? Bapak Ibu, ada DOSA yang sembunyi. Seringkali seperti itu. Kita mengaku percaya bahwa kita adalah orang-orang yang rohani. Kita seringkali menyatakan diri kita kepada banyak orang. Kita adalah orang rohani. Kita sepertinya lebih daripada orang lain. Kitalah yang lebih tahu daripada orang lain. Kebenaran itu sepertinya milik kita sendiri. Nggak ada orang lain yang benar. Di sini juga ada kesombongan. Disinilah sebenarnya letaknya kehidupan kita yang kadang-kala seringkali kandas oleh karena kita sendiri yang membuat semuanya itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan akan berbicara bagi kita. Hendaklah engkau tahu bahwa jalanmu tidak menyimpang dari kebenaran. Hendaklah jalan-jalanmu ada di jalan kebenaran. Itulah yang sebenarnya diinginkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya hidup kita sempurna seperti Dia sempurna. Ada amin? Dia mau supaya kita sempurna sebagaimana Dia sempurna. Tapi kita tidak mencapai itu. Kenapa? Karena hidup kita ini melekat kepada di kedagingan. Hidup kita ini syarat dengan segala keinginan daging, segala keinginan yang ditawarkan oleh dunia ini, sehingga akhirnya tak berdaya. Roh kita kempes ya. Roh kita kerdil, tak berdaya. Kenapa? Karena syarat dengan segala keinginan duniawi. Nah, oleh sebab itu pastikan jalan-jalan kita adalah tetap di jalan kebenaran. Iya, banyak pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Ya, dan hidup ini adalah kesempatan. Ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Nah, kalau ada kesempatan, pergunakan, manfaatkan waktu itu supaya kita melekat kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Tetapi kembali lagi, ada orang mengatakan, saya sudah lihat banyak orang kok ya hidupnya benar-benar melayan itu luar biasa, tapi kok dia jatuh ya. Ingat ya, perlu kita tahu ya, tadi ada bicara tentang jalan yang sempit. Selain dari jalan yang lebar tadi ada jalan yang sempit. Coba buka kembali tuh Matius 7 ayat yang ke-13. Baca kembali 23. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat yang 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sampai di situ dulu. Kalau jalan yang lebar itu seringkali disukai oleh banyak orang. Di sana ada banyak orang yang senang. Kenapa? Karena dimudahkan segala sesuatu oleh dia sendiri, bukan karena Tuhan ya. Ingat, oleh karena dia sendiri. Dia mau mempermudah segala jalan-jalannya. Kalau boleh menipu ya nipu aja. Kalau boleh korupsi ya korupsi aja. Kalau boleh berbohong ya berbohong saja. Kalau boleh berzina ya berzina saja. Kalau boleh berjudi ya berjudi. Mabuk ya mabuk. Segala sesuatu hal-hal yang bertolak belakang dengan kebenaran dia lakukan. Dia tahu itu bahwa salah, tapi dia senang berada di situ. Makanya dikatakan babi mandi kembali lagi kepada kubangnya. Seringkali manusia seperti itu. Kita ini mau ada di dalam kebenaran, tapi keluar dari ibadah ini kembali lagi kepada dasar manusia kita yang berdosa. Mau ada di kubangan, mau ada di jalan-jalan yang dunia ini tawarkan. Puji Tuhan tidak di sini. Amin ya. Ya, saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang di sini yang ditetapkan Tuhan untuk hidup seperti yang dikatakan jemaat Philadelphia. Ya, di dalam Wahyu 3 itu. Wahyu 3 atau Wahyu 2 ya? 3 ya. Ya.
Biarlah kita seperti itu. Kecil kita, tidak seberapa, bahkan tidak diperhitungkan di antara banyak jemaat. Tetapi kita mau hidup benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal inilah kita harus kembali lagi kepada Tuhan, bahwa jalan-jalan kita adalah jalan yang tetap di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh melihat bahwa ayat yang berbicara tadi ini, bahwa akulah. Nah, berbicara tentang aku, di situ sebenarnya Yesus sedang menyatakan dirinya bahwa sejak dari zaman purbakala, bahwa dialah Allah. Di dalam Kejadian 13 kalau nggak salah ya tadi malam ya. Keluaran 13 ayat 4 ya. Coba bacakan Bintang. Keluaran 3 ayat 14. Ayat 14 ya. Firman Allah kepada Musa, Ya. Aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, Tuhan mengutus aku kepadamu. Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah. Aku adalah aku, katakanlah kepada umat Israel, akulah aku. Ya, dikatakan, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Yesus menyatakan dirinya, akulah jalan. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Keluaran 3 ayatnya yang ke-14, akulah aku telah mengutus Musa, karena disebut aku kecil, kepada umat Israel. Akulah aku yang telah mengutus aku kepada jemaat Philadelphia di tempat ini. Ada amin. Bahwa Yesus menyatakan dirinya bahwa sejak dari zaman purbakala, sebelum terbentuknya Alkitab ini, dia sudah ada. Dan dialah yang membentuk semuanya. Dia telah menciptakan dunia, dia turut menciptakan dunia ini. Karena dia adalah Allah, kembali kepada hakikatnya yang semula. Ya. Yesus itu adalah firman yang hidup. Dia adalah Allah yang hidup menjadi manusia. Ada amin. Jadi jangan bergeser tentang hal itu. Jangan bergeser tentang hal itu. Sekalipun ada pengajaran tentang Tritunggal, kembali berkatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, tetapi ketiga itu adalah Yesus. Ada amin. Amin. Dia adalah firman, dia adalah Allah, dia berfirman menjadi manusia. Tetaplah dia. Setelah dia berfirman, dia selesai, dia datang ke dalam dunia, dia selesaikan semua tugas, dia kembali kepada hakikat yang semula, yang tetap adalah Allah. Kalau waktu dia ada dalam dunia, dia katakan, sebagaimana aku percaya kepada Bapa di surga, itu adalah tuntunan, ajaran sebagaimana keadaannya sebagai manusia. Supaya kita umat yang dibimbingnya, kita harus percaya seperti Yesus dalam keadaannya manusia. Untuk percaya kepada Allah Bapa. Itu hanya menjadi teladan aja. Itu patron, role hidup. Yohanes 14, Yohanes 13 ayat 13. Engkau menyebut aku Tuhan dan guru dan Tuhan. Benar perkataanmu. Perkataanmu itu benar. Akulah guru dan Tuhanmu. Ayatnya yang ke-14. Jika aku adalah guru dan Tuhanmu dan aku yang membasuh kakimu, maka kamu juga wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan teladan kepadamu. Dalam hal inilah kita tahu bahwa ternyata Yesus adalah Allah. Dan jangan pernah bergeser imanmu. Jangan bergeser keyakinanmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada amin? Disinilah yang saya katakan tadi. Jangan sampai perjalanan hidupmu keluar dari jalur kebenaran. Tetapkanlah saat ini pengharapanmu kepada Yesus. Ya, tetapkan dan jangan pernah bergeser. Karena dia adalah Allah. Dan dalam hal inilah kita tahu sampai dengan saat ini ternyata dia tidak hanya datang menjadi juru selamat kita, tetapi karena dia memang adalah Allah itu. Makanya dikatakan dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, ya, engkau berharga di mataku. Dia menginginkan supaya kita kembali kepada hakikat kita yang semula, yaitu umat yang mulia. Ya, jangan kita hanya menyebut saja kita mulia, tetapi kita tidak tahu dasarnya, hakikatnya apa kita disebut mulia. Karena kitalah yang menyembah dia. Ada amin ya?
Dia mau supaya kita hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Kuduslah kamu sebagaimana aku kudus. Ya. Dia mau supaya kita hidup benar. Supaya apa? Supaya kita bisa menyembah Dia. Karena ada banyak orang yang berkata bahwa aku yang menyembah Tuhan. Tapi kalau kita tidak hidup benar, bagaimana kita mau menyembah Dia? Ya, di dalam Yohanes 4 ayat yang keberapa di sana, kita menyembahnya bukan lagi di gunung sana atau di Yerusalem, tetapi kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Paulus mengatakannya, kamulah bangsa sorry. Ya, Petrus yang mengatakan kamulah bangsa yang dipilih ya. Di dalam Paulus dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, di mana roh Allah berdiam. 1 Korintus 3 ayat 16. Harusnya kita sadar bahwa oh iya ya, kita telah dipilih oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan untuk tujuannya Tuhan. Ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita karena memang begitu mulianya kita dipanggil untuk satu tujuan, yaitu untuk menyembah Dia. Karena tidak semua manusia bisa menyembah Dia. Hanya orang-orang yang bertobat, yang hidup benar, yang bisa menyembah Dia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dan untuk itulah tujuannya kita diselamatkan. Ada amin? Kelak nantinya di surga, tidak semua orang yang ada di dalam dunia ini akan masuk ke sana untuk menyembah Dia. Enggak. Kalau tadi dikatakan jalan yang lebar, ya, banyak orang yang menuju ke sana. Banyak orang yang melewatinya karena di sana ada tawaran yang mengenakan secara daging. Tetapi jalan yang sempit dihindari. Kenapa? Karena jalan yang sempit di sini adalah berkaitan dengan masalah penyangkalan diri. Paulus menegaskan tentang hal itu. Matikan segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu, yaitu percabulan, nafsu jahat, kejahatan, keserakahan, dan yang sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3 ayatnya yang ke-5. Jalan yang sempit itu nggak enak secara daging. Jalan yang sempit itu memang benar-benar itu namanya proses. Iman harus diuji. Iman itu harus diproses, diuji untuk kebenaran yang kita pegang, yang kita miliki. Dalam hal inilah kita harus tahu bahwa ternyata memang untuk hidup benar itu ternyata tidak seperti yang dikatakan banyak orang. Wah, enak iman orang Kristen yang asal percaya saja diselamatkan. Ya, dasarnya percaya, tetapi kita harus menjadi pelaku kebenaran. Ada amin? Kalau menjadi pelaku kebenaran, maka akan banyak yang dipotong-potong dari diri kita ini. Ya, kalau Taurat katakan bahwa kalau tanganmu mencuri, potonglah daripada sebab lebih baik dengan tangan buntung, tapi kamu masuk ke dalam surga. Nah, itu banyak yang harus dipotong-potong. Segala bentuk kejahatan itu melekat kepada diri manusia, itu yang disebut berhala. Berhala itu terlalu apa namanya bagi orang. Mungkin orang katakan berhala itu kalau pergi ke dukun, pergi ke paranormal, pergi ke kuburan, pergi kemana saja yang disebut dengan suatu hal yang disebut sesembahan selain dari Allah. Tetapi sebenarnya berhala itu tidak jauh-jauh kamu langkah. Lihat kepada dirimu, masih adakah yang melekat kepada dirimu suatu hal yang sifatnya lebih engkau pentingkan keinginan dagingmu ketimbang kepada Tuhan? Kalau hari ini engkau tahu bahwa di tempat ini ada ibadah, tetapi engkau lebih pergi ke mall atau pergi ke puncak untuk menyenangkan kedaginganmu, engkau tidak layak menjadi pengikut Tuhan. Jelas sekali. Puji Tuhan, tetap dipelihara oleh Tuhan, kami boleh bersepakat. Kondisi apapun, kita harus ada selalu di rumah Tuhan. Ada amin? Ya. Karena itulah bargaining kita dengan Allah. Harga yang kita harus bayar. Puji Tuhan, ya, semua kita dapat melewatinya. Kondisi pandemi, kalau saja diizinkan dari awal untuk kita terus beribadah, kalau boleh kita tidak pernah berhenti untuk beribadah. Ada amin ya? Namun, karena aturan yang ada kita harus taat. Pemerintah menyatakan bahwa harus lockdown. Maka kita harus taat kepada aturan pemerintah. Alkitab mengatakan pemerintah adalah bagian daripada wakil Tuhan.
Nah, oleh sebab itu, puji Tuhan, ada jalan keluarnya. Ada ini alat yang satu ini, yang mempersatukan kita untuk online di Facebook. Tapi kalau saya hitung-hitung, kayaknya hanya 1-2 orang sih yang masuk di situ tuh. Iya, saya perhatikan itu ya. Wih, setiap minggu 1-2 ini jemaat Philadelphia pada kemana ya? Ngorok atau? Iya. Kemudian berlanjut sampai sekarang. Doa pagi, saya lihat udah mulai satu-satu masuk. Pagi. Tadi, walaupun hari ini kita beribadah, tetap kami bangun 4:30 kami adakan mesbah. Tidak lama-lama sih. Ya 15 menit, selama-lamanya setengah jam. Kalau saja ada kemauan. Dan pantas kalau kita setia kepada Tuhan dan diberkati. Ada amin? Ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan janji bahwa Dia akan memberkati orang yang setia kepadanya. Buktinya, sepanjang pandemi, gereja tutup. Hamba Tuhan mau tahu apa yang harus dia kerjakan. Sampai saya pernah untuk jualan ikan bakar, ikan suwir, cakalang suwir, ya, supaya apa? Melanjutkan kehidupan. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan maksud. Katanya, setialah kepadaku, tetaplah berdoa, maka aku akan pelihara hidup. Puji Tuhan, terlewatkan itu hari-hari. Bukan tidak sedikit. Suasana pandemi, tanggung jawab, mobil, kontrak rumah, hidup hari-hari, ya, anak sekolah, tetap harus dibayar. Nah, dari mana itu? Tuhan katakan, aku tetap memelihara engkau. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu aku akan tambahkan kepadamu. Amin. Ada amin? Iya, benar. Kemuliaan buat Tuhan lah. Amin ya. Dan Tuhan mengatakan, aku tetap menyertai umatku jemaat Philadelphia. Puji Tuhan, terlewatkan ada? Nggak ada. Satu pun tidak. Semua walaupun terpapar tetapi selamat. Sampai ada yang bilang gini, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Semua tetap terpelihara. Tuhan menyertai, janjinya digenapi. Ada amin? Kenapa kita bandel? Kira-kira seperti itu. Kenapa sih kita terlalu bandel? Nah, untungnya, bersyukurnya kita, Tuhan tuh panjang sabar. Tapi jangan biarkan kata panjang sabar dan kemudian kita enak melakukan segala kedagingan kita. Mari selalu setia datang kepada Tuhan. Amin ya. Masih banyak hal yang kita belum ungkapkan di sini. Tapi nanti kita kerjakan di lain waktu. Kita beritakan di kesempatan yang lain. Ada amin? Tuhan berkati kita semua pagi hari ini. Shalom, biar firman ini berbicara bagi kita. Dan kita pastikan jalan kita tidak menyimpang dari kebenaran yang kita pegang. Ada amin?